Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ramadan, NIM 1707114061 dari Teknik Mesin Universitas Riau. Baiklah, hari ini saya akan melakukan presentasi BMC, Bisnis Mainan Edukatif Pesawat Remote Control Smart. Jadi pada poin pertama yang akan dibahas adalah customer segment atau target pemasaran. Target pemasaran kami adalah untuk anak-anak umur 6 hingga 14 tahun atau anak-anak yang berada di jenjang SD hingga SMP. Yang kedua adalah untuk para penghobi pesawat remote control. Poin kedua adalah value proposition. Value proposition adalah alasan mengapa para pelanggan harus membeli produk kami. Yang pertama adalah produk kami edukatif. Kedua, produk kami harganya relatif murah dibandingkan pesawat remote control lainnya. Poin yang ketiga adalah channels, atau bagaimana cara kami melakukan penjualan. Yang pertama, kami akan mengikuti beberapa pameran teknologi yang berada di sekolah-sekolah atau di tempat lainnya. Dan kami akan memamerkan pesawat remote control kami. Yang kedua adalah media online. Media online kami akan membuka di Facebook, Instagram, atau di toko-toko online seperti Tokopedia atau toko bagus, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah brosur. Kami akan menyebarkan brosur ini ke sekolah-sekolah atau ke tempat bermain anak-anak. Selanjutnya adalah key partner. Key partner kami adalah toko elektronik, distributor Polyfoam, toko buku, Somel, dan Srinidin Aero. Selanjutnya adalah key resource. Key resource kami adalah toko elektronik, distributor Polyfoam, toko buku, Somel. Setelah itu, kunci aktivitas kami atau key activity kami adalah pembelian bahan dan barang untuk keperluan perakitan pesawat RC Smart. Setelah itu, mengelola perangkat elektronik dan Polyfoam menjadi pesawat remote control Smart. Setelah itu, kami akan melakukan penjualan pesawat remote control Smart melalui media online, brosur, atau pameran. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan penjelasan dari Alif Ramadan mengenai presentasi bisnis model kanvas kami yang berjudul Smart, Splendid Micro Aero Modeling, dan Robot Terbang. Ya, di sini saya Daniel Halason, NIM 1707114469 akan menjelaskan bagian dari model apa yang kami gunakan untuk aero modeling kami dan bagaimana atau apa saja proses dalam pembuatan Smart. Saya akan mulai dari menjelaskan model aero modeling yang digunakan. Model aero modeling dari Srindit Micro Aero Modeling dan Robot Terbang yang kami gunakan yaitu dapat dilihat seperti ini. Ini merupakan miniatur atau aero modeling tipe Boeing 737 yang dimana model ini berbahan dasar dari styrofoam. Sebenarnya jika ingin dibuat dengan polyfoam lebih bagus, akan tetapi akan memakan dana yang cukup besar, maka kami menggantinya dengan styrofoam. Lalu di sini akan digunakan dua motor dan dua propeller yang akan dipasang di kedua sayapnya. Lalu untuk baterai yang digunakan dalam menggerakkan motor tersebut yaitu baterai lithium polymer, dan sistem aero modeling ini masih digerakkan secara manual yaitu menggunakan RC atau remote control. Untuk beberapa dimensi dari aero modeling yang kami akan buat, saya sudah mengukurnya. Di sini kami memiliki sedikit modelnya dengan menggunakan inventor. Sebelumnya saya sudah mengukurnya menggunakan fitur yang ada di inventor ini. Pertama, saya sudah mencatat panjang sayap dari ujung sayap ke titik ini yaitu 38 cm. Lalu panjang keseluruhan sayap pesawat dari kepala hingga ekornya yaitu 77,2 cm. Lalu panjang sayap belakang, sayap yang ini yang saya tunjukkan dengan kursor,
yaitu 13 cm, lalu sayap belakang yang vertikal ini 10 cm. Pemasangan sayap ini dari titik awalnya ini berkisar 32 cm diukur dari kepala pesawat. Lalu diameter bodi pesawat kira-kira itu 5 cm. Untuk dimensinya kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk sudut yang seperti ini, itu kami sudah mendapat cetakannya yang didapatkan dari prototipe, berhubung kami juga bekerja sama dengan Srindit dari Universitas Riau. Lalu saya akan menjelaskan bagian pembuatan smart. Di sini kami sebelumnya sudah mendapatkan prototipe atau barang yang akan kami gunakan, yang kami produksi, seperti gambar di kanan ini, sehingga kami sudah mendapatkan cetakan yang dari kertas, sehingga kami akan mengikuti polanya dan membuatnya dengan menggunakan spidol mungkin. Dan untuk bagian yang memiliki sudut tertentu seperti sayapnya yang seperti yang kita lihat, itu sudah memiliki cetakan yang terbuat dari kayu. Dan setelah kita menandai, kita akan memotong styrofoam yang sudah kita tandai itu dengan menggunakan cutter atau lebih bagus menggunakan hot wire. Lalu potongan-potongan itu akan didapatkan seperti ini. Setelah memotong, sebaiknya kita mengamplasnya hingga mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Setelah itu kita buat bodi utamanya. Setelah bodi utamanya selesai, baru kita assembly part-part yang sebelumnya seperti sayap dan ekornya. Lalu part-part ini setelah diassembly menggunakan lem, kita memasang motor seperti di gambar ini. Motornya dipasang di dua sayapnya, lalu juga kita pasang pada motor itu propellernya. Untuk baterai lithium polimernya biasanya dipasang pada titik pusat massa dari pesawat itu agar pada saat terbang itu seimbang. Biasanya kalau tidak ditempel di atas, bisa di bawah. Lalu setelah jadi, kita lakukan tes agar barang yang cacat tidak kita kita jual. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Rahman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman dengan NIM 1707114122. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bisnis model kanvas produk kami, yaitu produk Smart, di mana beberapa elemen penting dari bisnis model kanvas ini sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya sebelumnya. Langsung saja, yang pertama yaitu customer relationship. Customer relationship ini menjelaskan tentang bagaimana cara kami memikat pelanggan kami agar kedepannya nanti akan mengikuti update produk-produk kami kedepannya. Di sini saya menggunakan di sini saya akan memanfaatkan forum yang nantinya akan saya sediakan di blog kami, di mana forum ini digunakan sebagai tempat sharing desain oleh pelanggan-pelanggan kami yang memiliki hobi di bidang pesawat remote control ini. Yang sebelumnya pada elemen customer segment sudah jelaskan bahwa target pelanggan kami yaitu orang-orang yang memiliki hobi di bidang pesawat remote control ini. Jadi pada forum itu kami akan menyediakan
suatu fitur untuk berbagi desain oleh pelanggan-pelanggan kami, yang dimana desain-desain itu apabila logis dan layak untuk kami produksi, maka kami akan mengambil desain mereka dan mengatasnamakan mereka pada produksi kami ke depannya. Selanjutnya yaitu pada elemen revenue streams, di situ menjelaskan tentang bagaimana cara kami mendapatkan keuntungan dari nilai-nilai yang telah kami jelaskan sebelumnya. Di sini kami menggunakan 3 cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama yaitu tentu saja dalam penjualan produk smart kami, di mana dalam satu paket produk smart ini berisikan 1 unit pesawat remote control, 1 unit baterai lithium untuk pesawat remote control, 1 unit charger untuk baterai lithium pada pesawat remote control, 1 unit remote control, dan 1 baterai untuk remote control untuk pesawat, dan terakhir yaitu 1 unit guidebook atau buku petunjuk. Yang kedua, kami menggunakan pemanfaatan akses blog atau website yang dilakukan oleh pelanggan-pelanggan kami, yang apabila jika kami memiliki cukup pelanggan yang mengakses blog atau website kami akan menggunakan fitur yang disediakan oleh Blogger, di mana fitur itu yakni Google AdSense, di mana kami akan memasangkan beberapa iklan-iklan di luar topik atau di luar tema kami, di mana nantinya akses dari pelanggan tersebut akan memberikan keuntungan bagi kami. Selanjutnya itu pemanfaatan viewers dan subscribers pada channel YouTube, yang nantinya pada channel YouTube kami akan memasukkan atau menyebarkan video demo atau video uji coba produk kami setelah kami melakukan produksi pesawat mainan tersebut, sehingga nantinya calon-calon pelanggan kami dapat melihat kualitas dari produksi yang kami buat. Dan tentu saja jika memiliki viewers atau subscribers atau akses yang cukup banyak, kami akan memanfaatkan monetization pada YouTube, sehingga di situ kami akan mendapatkan penghasilan lebih. Selanjutnya yaitu di bagian cost structure. Di situ pada bisnis model Canvas, cost structure ini menjelaskan tentang kemana saja dana yang kami gunakan dalam produksi produk smart ini. Yang pertama, di sini kami membagi 4 kategori pengeluaran dana kami. Yang pertama yaitu alat atau jenis perlengkapan, di mana alat-alat ini dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Di sini sudah terdapat beberapa alat-alat yang kami perlukan dalam produksi ini, seperti hot wire, ATK, glue gun, solder, penggaris siku, cutter, triplek, kuas, workbench, kursi kerja, dan toolbox. Yang selanjutnya yaitu bahan habis pakai. Di sini dana akan kami gunakan untuk pembelian bahan habis pakai, dan setelah bahan habis pakai ini atau bahan baku ini memiliki stok yang sudah menipis, kami akan mengeluarkan dana lagi untuk mengisi stok yang menipis tersebut. Selanjutnya yaitu biaya perjalanan yang digunakan dalam keperluan pembelian bahan baku, atau perjalanan untuk pemasaran, atau perjalanan untuk promosi. Dan selanjutnya yaitu biaya lain-lain yang dalamnya termasuk biaya pengenalan produk, pembuatan spanduk dan browser, biaya iklan dengan selebgram, di mana biaya iklan dengan selebgram ini akan kami keluarkan untuk apabila kami sudah memiliki keuntungan yang cukup untuk menyewa beberapa selebritis yang cukup terkenal pada beberapa media sosial, dan kami akan memanfaatkan itu untuk mengiklankan produk kami. Selanjutnya itu sewa tempat produksi, yang selanjutnya biaya pembelian website, pembelian domain website untuk blog tadi, dan terakhir yaitu biaya pembelian kuota internet. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.